Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita masuk pada Road to Pentakos hari yang ke-39. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Matius pasal yang kelima. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, Tuhan sedang berbicara satu hal yang real dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita, saudara-saudara, pernah telat makan, atau ada saat di mana saudara-saudara kita haus sekali. Dan pada saat itu mungkin saudara-saudara kita tidak membawa air, mungkin kita ada di tengah jalan yang lagi macet, saudara. Saudara bisa merasakan kedagaan itu, kehausan akan air, dan ketika kita lapar, mungkin saudara-saudara kita merasa bahwa kita begitu lemas, kita tidak kuat, kita tidak bisa konsentrasi karena kita butuh makanan, saudara. Saudara, dengan kata lain, saudara, ini ada sebuah kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok dari hidup manusia. Saudara-saudara, kalau kita secara fisik membutuhkan makan dan minum, maka di dalam kerohanian kita digambarkan bahwa kita juga harus mempunyai kerinduan, haus, kita lapar akan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan sebelumnya, kebenaran itu dalam bahasa Yunani ada dua, satu aletheia dan satu dikaiosune. Satu berbicara truth, satu berbicara righteousness. Nah, saudara-saudara, bagian ini ketika khotbah dibuka, Yesus memakai kebenaran, saudara, yaitu bicara tentang dikaiosune, bicara tentang righteousness. Artinya, saudara-saudara, di dalam ayat ini bisa diterjemahkan demikian. Berbahagia atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan, saudara-saudara, atau haus untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Artinya, saudara-saudara, orang yang diberkati adalah orang yang lapar dan haus untuk menjadi orang benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, tentu kita dibenarkan karena Tuhan. Tapi saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita haus, kita lapar untuk menjadi orang benar, hidup jadi orang benar. Saudara, itu yang Yesus kemudian tekankan dan Yesus kontraskan di dalam pasal 5, saudara. Yang saya pernah juga katakan sebelumnya, ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, saudara-saudara, orang Farisi, ahli Taurat, mereka expert dan mereka, saudara, betul-betul belajar firman Tuhan. Tapi sekali lagi, saudara, Matius pasal 23, Tuhan Yesus juga menegur bukan mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa ikuti apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Artinya, saudara, tidak pernah sinkron. Mereka tahu, tapi mereka tidak pernah haus dan lapar untuk menjadi orang benar, hidup di dalam kebenaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Yohanes sangat luar biasa dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 mengingatkan kembali kepada kita. Dia berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ada perbedaannya, saudara. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, di situ dikatakan dikaiosune, tidak berasal dari Allah. Jadi saudara-saudara, kita lihat apakah orang itu berasal dari Allah atau tidak. Dia sudah dilahirbarukan atau dia sungguh-sungguh dia akan hidup untuk melakukan kebenaran, berbuat kebenaran. Sudah hari ini kita bersyukur dalam hari yang ke-39. Kemudian besok sudah kita memasuki yang namanya 40 hari. Masa di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kita rindukan Roh Kudus menuntun dan memimpin hidup kita. Hidup di dalam kebenaran, masuk di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.